semuanya, Fani Gastani di sini ditemani oleh Grey kali ini. Jadi di perkontenan kali ini kita akan ngebahas semua keperluan kucing, kebutuhan kucing, perintilan kucing yang perlu banget kalian punya. Jadi buat kalian yang mungkin baru mau pelihara kucing atau pertama kali pelihara kucing atau masih bingung kira-kira peralatannya udah bisa membahagiakan kucing atau enggak. Nah ini nih aku mau ngejelasin dari A sampai Z keperluan atau perintilan kucing yang kelihatannya mungkin sepele ya, tapi ternyata ini sangat amat penting ya. Yang pertama pastinya kalau kita bawa kucing nih ke rumah kita, entah dari rescue atau kalian beli di saat umurnya 3 bulan, kalian harus siapkan dulu tempat makan dan minum. Nah, bicara soal tempat makan dan minum itu macam-macam bahannya. Ada yang dari plastik kayak gini. Nih. Nah, plastik ini kemudian ada yang dari melamin seperti ini. Ini. Terus ada juga keramik kayak gini. Grey, pinjem bentar ya. Si Grey udah out, udah puas makannya. Ini dari keramik dan aku custom tuh, ada mukanya Grey. Lihat. Tuh ada mukanya Grey, ada namanya Grey. Ini aku custom. Terus ada juga kayak tempat makan anjing itu bowlnya dari stainless. Ada juga yang dari kaca. Ada juga tempat makan yang ada kayak tatakan bawahnya gitu loh, agak naik. Jadi kalau kucingnya memang besar-besar mungkin seperti Maine Coon, itu dia nggak perlu nunduk banget gini, jadi gini aja. Tapi balik lagi itu selera ya, tiap kucing tuh beda-beda dan pembiasaan juga. Kalau dari kecil dia biasanya kayak gimana, ya biasain aja kayak gitu. Mengenai harga, sebenarnya pasti lebih murah yang plastik kayak gini ya. Plastik juga ada yang ada tempat isinya gini, jadi otomatis. Walaupun ini nggak otomatis juga ya, pokoknya ada daya tampungnya. Yang otomatis juga ada yang tinggal kalian pencet terus keluar atau melihat sensor muka kucingnya. Terus kalau udah ngeliat muka kucingnya dan habis dia keluar gitu juga ada. Untuk harga itu bervariasi juga. Pastinya sesuai dengan kecanggihan dari tempat makan atau tempat minum itu. Kalau semakin canggih udah pasti semakin mahal. Semakin bagus pastinya semakin mahal. Walaupun gak semua barang mahal udah pasti bagus. Jadi kalian benar-benar harus bisa teliti sama barang yang akan kalian beli. Kalau ini kelebihannya, ini sekaligus tempat makan dan tempat minum. Kalau seperti ini, kelebihannya kalau ada makanan yang jatuh ketika dia lagi kunyah, itu nggak akan jatuh ke tempat minum. Nah, kekurangan itu sering terjadi di plastik yang gabung dua kayak gini nih. Kalau gabung dua kayak gini, mau plastik ataupun apapun, kalau dia lagi makan, terus tiba-tiba jatuh, itu bisa jatuh ke tempat minumannya. Jadi air putihnya tuh jadi nggak jernih gitu, kayak nggak bersih. Kemudian kalau plastik, kalian pastiin cari yang kayak gini nih. Ini tuh ada penahannya. Kalau ketika si kucing makan, dia kan ngedorong-dorong gitu biasanya. Atau misalnya digini-giniin, jadinya berantakan. Kalau nggak ada kayak alat buat penahan supaya dia nggak bergeser dengan mudah, ini pasti gampang terbalik makanan dan minumannya. Jadi kandang ataupun tempat dia makan dan minum pasti cepat berantakan gitu. Kalau kalian tanya aku, apa nih favorit tempat makannya yang seperti apa? Kalau aku favoritnya yang berat. Karena kalau yang berat nggak mudah digeser sama dia, jadinya nggak gampang berantakan. Kalau gampang berantakan, aduh kayaknya per 5 menit, 10 menit sekali bawaannya pengen ngeberesin aja gitu. Terus lanjut, setelah makan dan minum sudah dipastikan dia pasti pup dan pipis ya dong, namanya juga hewan ya kan. Ini tempat pupnya, litter boxnya kecil. Jadi aku saranin ini hanya untuk kitten sampai umur 6 bulan lah gitu ya, atau munchkin yang kayak Milky. Tapi kalau kayak Grey, Zara, apalagi baby yang gede-gede di depan pakai kayak gini, ya kaki ketemu perut doang say. Badannya yang lain gimana? Yang ada dia ngegaruknya di mana, pup pipisnya di mana, nggak nyambung, pantat di mana, tangan di mana. Jadi jangan ya. Ini buat kitten aja, buat kitten nggak apa-apa. Tapi daripada berboros-boros ria, kita kan perlu juga kehematan yang hakiki ya dong. Jadi beli aja yang besar sekalian. Jadi itu kalian pakai dari kecil sampai besar. Selain itu, nah, tempat pup udah, tempat makan dan minum udah. Nah, ini juga wajib nih. Kalau kalian kucingnya adalah kucing ras berbulu panjang seperti Persian, Maine Coon, long hair, pokoknya yang long hair apapun itu ya, beli sisik.
wajib, ini wajib, kudu, mesti, harus disisir. Kenapa? Kalau enggak kusut. Kalau udah kusut pilihannya antara digunting atau dicukur. Udah pasti kusut karena dia tuh suka jilat-jilat. Kalau bulunya pendek kan nggak bisa kusut. Kalau bulunya segini gimana mau kusut? Kalau bulunya segini dia pasti gampang kusut. Jadi memang long hair itu ekstra perawatannya. Kitanya kudu ekstra perawatannya. Kalau kita nggak mau ngerawat ya suruh orang ngerawat lah ya. Atau ini dia nih. Ini kemarin aku baru coba gitu. Cobain beli. Ternyata works loh. Lumayan berhasil tuh. Ini bulu-bulunya Zara nih nempel. Terus dia ngangkatnya cuma gini doang. Ih, nggak di-endorse. Ini mah nggak di-endorse. Ini real reviewnya. Aku kok niat banget reviewnya ya guys. Nah, tinggal diangkat kayak gini terus kalian buang gitu. Jadi pilihannya ada dua. Tapi kalau disuruh pilih lagi-lagi nih, lebih baik yang mana? Pasti lebih baik yang ini. Oh iya, sisir kan ada juga yang bentuknya kotak tuh dan agak tajam. Pokoknya pastiin sisirnya tuh tidak kasar ya dan tidak tajam. Jadi sisirnya agak tumpul, nggak lancip, jadi nggak sakit ke kulitnya dia. Terus kalau kalian nyisir itu nanti mungkin aku buat di konten berikutnya. Itu sisirnya arahnya harus berlawanan dengan bulunya mereka tumbuh gitu dan pelan-pelan. Oke, kemudian ada lagi kandang. Ada 2 kandang di sini. Ada 3 kandang, sebenarnya ada di depan juga banyak, tapi ini kurang lebih kandang standar yang memang kalian bisa gampang dapetin di e-commerce manapun atau bisa kalian beli juga langsung di offline store. Ini kandang kecil, nih kalian bisa lihat ukurannya ya. Ini yang besar. Ini ada tangganya, tapi I think kalau kita nggak butuh ini. Sebenarnya tangga ini lebih baik nggak usah dipakai juga nggak apa-apa menurutku. Karena kita butuh tempat food, tempat makan, tempat minumnya di situ kan, gitu. Jadi tangganya di take out juga nggak apa-apa. Ini buka terus ditaruh aja gitu di luar, nggak usah dipakai. Nah ini tuh buat chicken. Jangan sekali-kalinya kalian pakein 1 kandang kecil ini 2 kucing, murka gua, ya nggak setuju gua. Kucing itu juga butuh tempat yang nyaman, ya dong. Sama kayak kita lah, kita juga nggak mau ditaruh di ruangan tidur yang cuma muat 1 badan kita doang. Kalau memang kalian rasa kalian nggak punya tempat untuk naruh kandang, ya udah nggak usah dikandangin. Biarin aja mereka kayak berbaur sama manusia, ya kayak kucing-kucing aku yang di dalam rumah nggak aku kandangin gitu. Kandang itu optional sebenarnya. Kalau kalian rasa kucingnya perlu dikandang karena kucing sering kabur karena apa? Yo, udah pada tahu belum? Itu pasti karena belum disteril, jadi bawaannya pengen kawin keluar rumah. Oke lanjut, kandang kedua ini kandang yang ini agak besar. Menurutku ini buat 1 kucing dewasa cukup gitu ya. Tapi inget ya, kandang optional, tidak harus punya. Tapi kalau buat kalian yang rasa kucingnya suka kabur atau kalian jarang di rumah atau pintu sering terbuka, jadi dikandangin selama pintu terbuka nggak apa-apa. Selanjutnya adalah pet carrier. Pet carrier biasanya yang banyak orang pakai yang kayak gini. Menurutku nggak apa-apa sih. Pet carrier tuh nggak perlu yang besar-besar. Yang penting cukup aja kucingnya di situ. Nah, untuk badan sebesar Grey nih, gue nggak mungkin tega masukin Grey ke dalam sini. Ini adalah mungkin buat kucing-kucing betina. Kucing betina itu berat badannya biasanya lebih kecil, mulai dari 2,5 kg kucing dewasa betina tuh. Jadi aman di bawah sini, nggak apa-apa. Ini juga lebih nyaman soalnya karena kayak kepegang dua-duanya gitu loh. Nah ini buat Grey masih nggak apa-apa. Si Grey itu kurang lebih beratnya 5 kilo. Jadi untuk 5 kilo masih mampu. Ada lagi yang waktu di video aku bawa Melly dan anak-anaknya, itu kandangnya lebih besar lagi. Lihat kan bisa muat 3 kucing. Itu sebenarnya kalau kita mau taruh anjing juga bisa. Itu untuk pet carrier untuk ini loh. Kalau kalian pergi-pergi ke luar negeri atau keluar kota bawa anjing atau kucing, itu pakai itu, standarnya pakai sebesar itu. Pet carrier gunanya apa sih? Gunanya adalah buat bawa mereka ke dokter. Ke dokter nggak melulu sakit, bisa jadi vaksin, bisa jadi general check up, bisa jadi hanya untuk kasih obat cacing, bisa jadi hanya untuk mandi gitu. Nah kalau untuk mandi lebih baik mandi di rumah aja sambil kalian liatin, luangin waktu. Kalau kalian punya waktu luang lah ya, mandiin sebulan sekali. Waktu mandi kucing 3 kucing mungkin 3 sampai 5 jam luangin lah.
Terus setelah itu selain pet carrier, ini juga mainan ya. Mainan tuh macam-macam. Ada ini, ada bola, ini ada catnip sebenarnya. Catnip nih, ini nanti akan tumbuh rumput. Nanti kita semprotin gitu kayak buat dia kunyah-kunyah. Rumput kan juga bagus, tapi tidak bagus kalau kebanyakan. Dan rumput yang seperti apa nanti kita bahas juga deh. Rumput yang seperti apa yang bagus ya. Terus ada mainan juga di sana. Itu juga buat kucing. Tapi kalau kucing kalian emang dari kecil nggak biasa main, hello, jangan harap dia akan main, dicuekin. Itu mainan gue beli jauh dari Jepara, nyampe ke Jakarta boro-boro ditengok. Jauh dari Jepara datang ke sini kagak ditengok, diloncatin enggak, kiri kaca juga enggak, jadi bener-bener dilewatin aja gitu. Paling buat dia pada tidurnya di ubin, nyangga palanya di bawah. Aduh, bodo amat, gak ngerti amat disayang. Nah, yang terakhir ini adalah buat ngasih obat. Ini feeding kit. Ini adalah alat untuk ngasih obat ke kucing kamu dalam bentuknya tablet gitu. Jadi dimasukin aja lah ya. Nih ya. Ini nanti digunting, terus dimasukin ke sini. Nanti kalian buka gini. Terus ntar di masuk ke dalam mulutnya dia. Nah, sebenarnya kalau udah biasa kayak aku, udah nggak perlu ini lagi. Makanya ini waktu itu aku beli buat mama, supaya mama bisa. Ternyata mama nggak bisa juga. Jadi ya udah aku diamin aja. Untuk kucing-kucing galak kadang ini dibutuhin. Jadi yang digigit tuh ininya, bukan kitanya. Karena ingat, binatang tetap binatang. Mau sesayang apapun dia ke kita, mau kita sesayang apapun sama dia, reaksi liarnya pasti ada gitu. Walaupun mungkin dia nggak berniat seperti itu. Misalnya kita injek buntutnya tanpa sengaja, udah pasti dia akan gigit. Ya wajar aja, terima aja, orang binatang. Atau kalian misalnya nggak tahu spot-spot bagian dia yang dia nggak suka mana, terus kalian sentuh, terus dia pasti kayak mau gitu. Ya memang begitu binatang gitu. Jadi bukan berarti kalau kita kasih makan dia tiap hari, mau dari tangan apa, dia nggak akan gigit kita, nggak mungkin gitu. Itu mungkin gigitnya nggak sakit, mungkin hanya gigit sebel, tapi tetap akan gigit. Ini adalah suntikan. Ini bisa kalian dapetin di apotek manapun. Kalau belinya cuma 1 atau 2 nggak akan ditanyain resep kok. Ini biasanya bilang aja buat ngasih makan kucing. Nanti jarumnya kalian lepas, ya. Habis jarumnya kalian lepas, makanan basah ataupun obat cairnya kalian masuk ke spek. Ini yang 1 mili. Paling banyak mungkin buat kucing tuh 2 mili, karena biasanya ngasihnya sedikit aja buat kucing. Gitulah ceritanya. Itu dia ya, keperluan perintilan kucing dari A sampai Z komplit, plit. Ya, aku udah jelasin ke kalian semua. Jadi buat kalian yang masih bingung, misalnya pertama kali punya kucing atau mau nambah kucing, gimana caranya, apa aja yang perlu dibutuhin, lah itu yang sudah aku sebutkan. Paling butuh adalah pasti tempat makan, tempat minum, tempat pup. Sisanya kalian bisa nyusul. Kandang optional, ini optional. Sisa bisa nyusul. Udah cukup guys, segitu aja informasi dari aku. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan pencerahan dari penjelasan ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih udah nonton. Bye-bye.